Teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Aji, dan pada kesempatan kali ini kita ketemu zodiak Cancer. Kita membacakan hal-hal apa saja yang harus kamu upgrade ya. Ini khususnya buat Cancer. Tapi nggak menutup kemungkinan di luar Cancer juga silahkan nonton video ini, karena mungkin kamu ada urusan-urusan dengan Cancer, ada keterkaitannya juga dengan Cancer, atau mungkin ada hubungan batin juga dengan Cancer, ada hubungan spesial dalam bentuk apapun, pertemanan, persahabatan, persaudaraan, atau juga mungkin hubungan khusus. Buat Cancer kita bakal bacakan, dan ini bersifat general teman-teman. Tapi video ini juga bersifat timeless ya, jadi kapanpun kamu nonton video ini tentunya masih berlaku, meskipun zodiak, tapi saya setting untuk seterusnya ya. Jadi nggak ada batasan-batasan yang membatasi video ini. Jadi kapanpun teman-teman membaca atau menonton video ini silahkan aja, artinya tidak ada batas waktunya. Oke, saya langsung shuffle kartunya. Kita akan keluarkan 3 deck kartu. Yang pertama adalah ini, Classic Tarot. Kita akan melihat. Dan tidak hanya hal-hal yang harus kamu upgrade ya. Nanti apa yang kelihatan di sini saya juga bakal bacakan, bakal saya sampaikan aja. Siapa tahu nanti bermanfaat juga buat teman-teman Cancer. Paling tidak untuk mengetahui hal-hal yang mungkin harus kamu hindari, harus kamu lakukan itu apa. Hal-hal yang mungkin harus menjadi sebuah warning atau perhatian khusus buat kamu juga. Paling tidak mudah-mudahan bisa diperlukan ya. 2 kartu keluar loncat sendiri-sendiri. Jadi kayak apa saya pakai. Oke. Oh ya, buat teman-teman yang kepengen konsultasi silahkan bisa langsung chat ke nomor WA yang ada di sini ya. Teman-teman langsung chat aja, nanti kita bisa sampaikan informasi-informasi buat teman-teman yang mungkin pengen tahu caranya, teknisnya bagaimana, cara bookingnya bagaimana ya. Jadi teman-teman paling nggak menanyakan itu dulu, nanti admin akan memberitahu dan mengarahkan bagaimana cara teknis booking dan sebagainya. Seperti itu. Oh ya, teman-teman yang belum bergabung di channel saya yang satunya lagi, silahkan aja kamu bisa langsung mengunjungi atau berkunjung ke channel Damar Aji Hipnoterapi. Di sana saya udah mulai aktif lagi ya, karena memang beberapa waktu tidak aktif, lebih banyak aktif di channel ini yang khusus tarot gitu ya. Karena ternyata harus membagi waktu gitu ya, jadi kadang nggak sempet sama sekali gitu loh. Tapi ya gimana juga ya, itu konsekuensi yang harus saya lakukan. Jadi sepadat apapun ya tetap harus saya buatkan video. Oke, teman-teman, sekarang kita baca dulu ya untuk Cancer. Ada hal-hal yang mungkin harus kamu perhatikan. The Word, ada 4 of Cups, ada Page of Wands, ada 9 of Wands, dan ada 7 of Cups juga ya. Oke, untuk Cancer ya, kalau saat ini memang kamu sedang berada dalam proses untuk mengejar sesuatu, ada target-target, ada mimpi-mimpi yang kamu sedang lakukan, actionnya, prosesnya. Kalau boleh saya memberi gambaran, The Word ini menunjukkan adanya keberhasilan-keberhasilan yang bakal kamu dapatkan ya, yang akan kamu raih. Jadi keberhasilan yang akan kamu raih selama kamu tidak putus dalam proses usaha. Karena kadang-kadang dalam proses ya, itu seringkali seseorang suka mandek kayak di prosesnya ya. Tidak terkecuali saya sendiri juga, kadang-kadang pada proses tertentu ya, kalau kita tidak mindfulness, kalau kita tidak berkomitmen dengan benar, kadang-kadang berhenti di tengah jalan ya. Nah, ini untuk Cancer juga demikian ya. Jadi kalau proses ini sedang berlangsung, meskipun mungkin sedikit agak rumit, agak berbelok-belok segala macam untuk menuju ke tujuan, kamu harus bersabar ya, harus bersabar agar kamu bisa mencapai tujuan yang memang sudah kamu impikan selama ini ya. Tetapi kalau boleh saya katakan di sini ada keberhasilan yang bisa kamu dapatkan. Lalu di proses itu seringkali ada godaan-godaan ya. 4 of Cups ini adalah tawaran-tawaran ya. Misalnya kamu lagi proses menuju ke fokus ke satu pekerjaan nih. Misalnya kamu lagi mencoba di satu bidang gitu kan. Nah, ketika proses itu belum membuahkan hasil, kadang-kadang ada hal-hal yang menggoda, hal-hal yang mungkin membuat kamu tergoda untuk melakukannya. Jadi kadang-kadang nggak fokus ya. Jadi intinya dalam proses ini untuk Cancer ada godaan-godaan atau ada hal-hal yang kadang-kadang membuat kamu tuh bingung untuk memilih ya. Seperti di sini memang ada pilihan-pilihan yang muncul di kartu kedua ya.
Jadi mesti fokus ya, mesti konsisten, mesti berkomitmen terhadap diri sendiri minimal. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian ada Page of Wands. Ini adalah gambaran di mana setiap orang pasti memerlukan teman untuk sharing, teman untuk jadikan partner dalam hal pekerjaan atau apapun, gitu kan? Karena saya melihat di sini bahwa kamu buat Cancer tetap membutuhkan bantuan orang lain sebagai partner maupun tim di dalam proses kerja kamu juga, gitu. Karena tidak ada sesuatu yang kadang-kadang dilakukan sendiri. Kalaupun ada yang bisa dilakukan sendiri, ya itu pasti ada hal-hal yang nanti pada akhirnya kita membutuhkan teman atau orang lain untuk membantu kita, ya. Jadi tidak ada manusia super, tidak ada manusia hebat yang bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Pasti ada hal-hal yang nanti terkait dengan pihak lain, gitu kan? Karena bagaimanapun ya kita makhluk sosial yang tidak bisa kita berjalan sendiri ya untuk mencapai ke suatu target. Nah, demikian juga buat Cancer, kamu akan tetap membutuhkan teman-teman atau orang-orang yang nanti ada di sekitar kamu. Nine of Wands ya, bahwa di sini memerlukan semacam mungkin ini bagian yang harus kamu upgrade juga ya. Lebih ke prinsip-prinsip yang harus kuat, gitu kan? Karena di kartu keempat di sini menunjukkan adanya tanda bahwa kamu harus menanamkan suatu prinsip-prinsip yang kuat, gitu kan? Karena ketika tidak ada prinsip kuat, ya otomatis akan gampang goyah, gampang terpengaruh dan sebagainya seperti itu. Nah, kembali lagi di kartu kelima di sini kamu dihadapkan dengan pilihan-pilihan juga. Kalau misalnya buat Cancer saat ini memang belum menentukan pilihan untuk melakukan sesuatu yang mungkin kaitannya dengan bisnis, karir, atau perbaikan finansial, jadi saran di kartu kelima di sini kamu harus fokus pada satu hal, ya, satu hal dulu, ya, karena begini teman-teman, seseorang akan memiliki kualitas yang bagus, akan dikatakan ahli, ya, akan disebut sebagai profesional ketika dia fokus pada satu bidang, ya, pada satu hal, pada satu skill, pada satu keilmuan, ya. Maka dari itu nanti akan ada nilai plus atau value yang bisa kamu dapatkan, gitu loh. Karena kalau kamu masih bercabang melakukan A, B, C, D, gitu kan, otomatis kan secara keilmuan, jam terbang, skill dan sebagainya tidak menjadi maksimal, ya. Jadi gambarannya seperti itu. Oke, saya akan teruskan di kartu baris kedua. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang mungkin harus di-upgrade. Ini masalah asmara sepertinya belum muncul, tapi semoga dengan kartu ini muncul juga, sehingga melengkapi bacaan untuk Cancer, setidaknya biar lengkap, tidak hanya dari sisi finansial, pekerjaan, bisnis, dan karir, ya, tetapi di masalah asmara ini juga kadang-kadang menjadi bagian penting. Bukan kadang-kadang, seringkali menjadi bagian penting, gitu kan. Karena hampir sebagian besar yang konsultasi ke saya itu boleh dibilang 80% itu 70-80 lah ya, itu pasti seputar asmara, seputar percintaan. Iya kan? Yang ternyata kadang-kadang bikin pusing ya, bikin stres juga, bikin nggak bisa tidur dan sebagainya ya. Tapi itu wajar karena memang begitulah kehidupan, kita kadang-kadang lebih banyak terganggu pikirannya oleh masalah-masalah yang berhubungan dengan asmara, percintaan atau seseorang. Ada dua kartu, Retreat dan juga Attraction yang sudah keluar, kita bacakan nanti. Kita lihat kartu ketiga, ada Unrequited Love, kemudian ada Release Your Ex, ada Playfulness, ya. Nih, hal yang perlu kamu upgrade atau kamu perbaiki. Jadi untuk Cancer, ketika kamu sedang berupaya dan berusaha untuk mencapai satu tujuan, target tertentu, ya, untuk mencapai ekspektasi tertentu, saran di sini, saran saya adalah jangan terlalu banyak menggunakan logika. Artinya begini, bahwa yang kamu perjuangkan, oke, semuanya sudah terprogram, terkonsep, dipikirkan secara logis, ya, secara realistis seperti apa. Tetapi jangan lupa bahwa setelah kamu berusaha A sampai Z sudah kamu lakukan, katakanlah seperti itu, maka satu hal yang harus kamu lakukan pada akhir proses itu adalah kamu melakukan yang namanya letting go. Nah,
letting go ini lebih kepada menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dan alam semesta untuk memproses lebih lanjut. Karena manusia cenderung lebih kepada usaha dan ikhtiar gitu kan. Adapun hasil semua nanti Allah yang menentukan ya. Jadi karena kalau kita lebih banyak terlalu menggunakan otak kiri dan kita terlalu banyak berpikir secara logika, yang terjadi adalah kelelahan, yang terjadi adalah rasa capek, lelah dan sebagainya, karena ada banyak hal yang kadang-kadang mungkin justru tidak sesuai dengan harapan, pencapaiannya tidak maksimal gitu kan, terus rezeki dan finansial mungkin masih belum stabil, terganggu lah dan sebagainya, sehingga dari situlah kadang-kadang muncul banyak kekhawatiran, kecemasan, dan anxiety ya. Jadi ada kecemasan yang berlebihan atau terjadi anxiety disorder. Nah ini akan berbahaya sekali karena justru mengganggu secara psikologis itu terganggu. Nah ketika secara psikologis terganggu, otomatis itu akan mempengaruhi level energi maupun level emosi juga. Ya jadi kamu harus lebih berpasrah ya, legowo. Sudah berusaha, sudah gitu kan. Tapi yang jelas berdoa itu penting, mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa juga penting. Sehingga di situ Tuhan pasti akan turun tangan membantu kamu untuk mencapai sesuatu, mengarahkan, membimbing dan sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan coba untuk kartu kedua. Ada attraction. Ya, saya katakan tadi kan berpikir logika boleh, tetapi ada hal-hal yang harus kamu ketahui, yaitu di kehidupan kita ada yang namanya keajaiban. Ada hal-hal yang tidak masuk akal, yang memang tidak bisa dijelaskan secara logika, ya bisa jadi seperti itu. Ya, itu berkaitan dengan keajaiban. Nah, adapun yang berkaitan dengan keajaiban adalah attraction atau law of attraction, ya, dimana di situ apa yang kamu rasakan, rasamu, ya, apa yang mendominasi di dalam diri kamu, di pikiran kamu, di perasaan kamu, itulah yang nanti kadang-kadang menjadi sebuah realita ya, karena di sini ada hukum atau law of attraction yang selalu terlibat tanpa disadari atau tidak, itu pasti akan bekerja. Hukum alam, hukum semesta itu akan bekerja ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah mengenali tentang afirmasi, law of attraction, visualisasi, sugesti dan sebagainya, pasti teman-teman akan memahami apa yang saya sampaikan. Nah teman-teman, ada kemungkinan di kartu ketiga di masalah percintaan kamu sedikit mengalami kegagalan atau pernah mengalami kegagalan. Kamu pernah menolak seseorang atau sebaliknya juga kamu pernah ditolak oleh seseorang berkaitan dengan masalah asmara. Unrequited love ini di sini menunjukkan adanya sesuatu yang nanti pada akhirnya membekas. Nah, saya melihat di sini ada hal yang masih membekas, ada sesuatu yang masih menjadi trauma kamu, khususnya di masalah percintaan. Nah, di sini ada energi-energi yang memang sepertinya harus kamu rilis, harus kamu buang. Karena apa? Karena kalau tidak dibuang, kalau tidak dirilis atau di-healing, itu akan mengganggu kehidupan kamu ke depan-kedepannya gitu kan. Padahal untuk mencapai sesuatu dibutuhkan motivasi, semangat gitu kan, keyakinan, optimisme, dan kerja keras juga termasuk gitu kan, upaya actionnya gitu kan, dan termasuk ikhtiar-ikhtiarnya. Tetapi sekali lagi setelah itu ya sudah gitu kan, penentunya siapa sih? Penentunya adalah Tuhan gitu kan. Nah, berserah, berpasrah itu adalah bagian dari letting go ya. Setelah berusaha ya sudah, lepaskan aja ya. Kamu tinggal fokus pada hal-hal apa yang bisa kamu kerjakan saat ini. Insya Allah itu semuanya pasti akan membuahkan hasil gitu kan, karena tidak ada sesuatu yang yang tidak bisa kamu dapatkan selama memang kita berusaha dengan maksimal gitu kan. Adapun berapa besar hasilnya itu semuanya nanti diserahkan kepada Tuhan. Nah, di sini penting sekali, perlu banget untuk kamu merilis healing ya. Kalau perlu misalnya kamu konsultasi, kamu perlu misalnya untuk melakukan healing, itu sangat bagus sekali. Karena kadang-kadang gini teman-teman, kita merasa gue sanggup kok gitu kan. Tapi pada titik tertentu hati kecil kita tidak bisa dibohongin gitu kan. Pada kenyataannya kita memang butuh orang lain, butuh konsultasi, butuh bimbingan-bimbingan spiritual agar kita terbuka pemikirannya, kita kebuka energinya. Karena ketika ada sumbatan-sumbatan energi di dalam diri kita, itu yang seringkali kadang-kadang mengganggu. Ya, kadang tidak sadar. Cuman sebagai tanda-tanda yang perlu kamu ketahui, ketika energi itu semakin berat, tersumbat dan sebagainya, maka salah satunya adalah kamu ngerasa hidup kamu berat. Hari-hari kamu energinya kayak berat gitu kan. Ada hal yang tidak kamu sadari, tidak kamu ketahui, kok rasanya gue berat banget gitu kan.
ya berat secara pikiran, beban moral, beban mental, berat secara energi, badan mungkin juga nggak fresh gitu kan, diliputi rasa malas gitu kan, atau bahkan kayak mager gitu kan. Nah ini harus hati-hati juga, karena nanti kalau sudah berkaitan dengan mager, malas dan sebagainya, nanti berpengaruh kepada cakra-cakra yang ada di dalam diri manusia. Ingat, cakra di dalam tubuh manusia itu ada 7 ya. Saya tidak akan menjelaskan di sini secara detail, tapi saya hanya mengingatkan bahwa itu adalah hal-hal yang juga harus diperhatikan, 7 cakra manusia ya. Insya Allah nanti suatu saat saya akan bikin konten atau video tentang 7 cakra manusia, tapi di channel Damar Aji Hipnoterapi ya, karena di sana di channel itu akan lebih luas bicara tentang banyak hal, tentang berbagai macam keilmuan yang bisa kita belajari bersama-sama. Oke, selanjutnya ada playfulness di sini. Jadi gini teman-teman, ketika kita playfulness itu kan lebih ke bebas ya, kita merdeka, tidak ada beban dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah bisa mencapai pada level playfulness ini ya, merdeka, tidak ada beban, itu akan sangat memudahkan apa ya, hal-hal yang kita lakukan gitu. Entah itu rezeki, entah itu jodoh, entah itu penjualan dan sebagainya ya. Jadi itu akan termudahkan sekali. Nah, sementara banyak orang yang sekarang ini, atau banyak teman-teman yang sekarang ini sedang merasakan beban-beban berat, ada kayak sumbatan tapi tidak disadari. Nah, ini harus diwaspadai agar teman-teman tidak terjebak terus ke dalam situasi yang akhirnya membuat hidup kamu semakin terpuruk, semakin berada di titik yang terendah. Nah, itu harus hati-hati. Tapi biasanya Tuhan selalu memberikan bimbingan kok ya, petunjuk-petunjuk juga pasti ada. Nah, tinggal ikuti intuisi kamu seperti apa, kata hati kamu seperti apa. Jadi untuk hal yang harus kamu upgrade, salah satunya adalah kamu harus melakukan yang namanya retreat ya, di mana retreat itu adalah menarik diri, terputus atau disconnected terhadap dunia luar ya. Jadi lebih kepada masuk ke dalam diri sendiri, ada pembelajaran gitu kan. Mungkin kamu berguru, kamu mendapatkan bimbingan spiritual dan sebagainya. Itu penting ya. Secara pribadi saya melakukan hal itu juga ya dulu, ketika ada situasi yang membuat saya merasa berat dan sebagainya ya. Jadi setiap orang pasti membutuhkan itu. Kita lihat kartu berikutnya. Ada compromise, di mana kompromi ini sangat dibutuhkan. Get more information, no need to worry. Kemudian kita lihat ada trust, dan satu lagi ada wait. Oke, jadi saya jelaskan lebih lanjut ya. Compromise, kompromi itu tentu yang pertama kita lakukan adalah kompromi kita dengan diri sendiri, berkompromi. Artinya ada self-talk, ada dialog batin, ada dialog-dialog yang kita ciptakan, bukan kita ciptakan, yang terjadi di dalam diri kita ya. Dan itu harus kamu amati betul, karena di dalam self-talk atau dialog batin atau konflik batin itu seringkali kita harus mencermati mana suara-suara yang memang sesuai dan pas untuk kita ambil. Nah, ciri dari kita tepat mengambil keputusan adalah biasanya diwarnai atau ditandai dengan perasaan nyaman. Jadi ketika kita mengambil keputusan A atau B, kita ambil keputusan A merasa nyaman, itu biasanya adalah petunjuk bahwa itu adalah yang benar. Tapi kalau kita ambil yang B, kok kayaknya ada perasaan tidak nyaman, ya, tidak tenang dan sebagainya, berarti ada sesuatu yang harus kamu pertimbangkan lagi ya. Itu salah satu contoh atau cara, ya salah satu aja sih, sebenarnya ada banyak hal lain. Salah satu cara untuk kamu membuat semacam keputusan ketika kamu dihadapkan dengan pilihan. Di samping itu kamu harus mendapatkan banyak informasi. Informasi apa ya? Informasi ya terkait dengan segala sesuatu yang memang sedang kamu butuhkan gitu loh. Jadi informasi di sini tentunya akan sangat mendukung dan membantu proses perjalanan kamu, proses-proses yang sedang kamu lakukan ya. Jadi apa yang kamu upgrade adalah keilmuan ya, wawasan atau knowledge ya, yang akan membantu kamu lebih memahami kehidupan ini, memahami pekerjaan kamu, profesi kamu, dan apapun yang sedang kamu kerjakan ya. Jadi get information. Kalau kita bicara tentang knowledge, itu nanti berhubungan sekali dengan skill ya. Skill, knowledge, attitude, itu ada 3 rangkaian yang menjadi satu kesatuan dalam profesionalisme.
yang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi skill, knowledge, attitude ya. Jadi skill itu akan bertambah ketika kita selalu menambah pengetahuan ya, knowledge. Dan kamu tidak perlu khawatir. Artinya ketika teman-teman Cancer sekarang ini sedang merasa khawatir atau cemas terhadap apapun atau situasi yang membuat kamu cemas khawatir, di sini sebenarnya sudah ada semacam pesan no need to worry. Jadi nggak perlu ada yang kamu khawatirkan. Karena apa? Ketika kamu semakin merasa khawatir, ini justru akan semakin mengganggu. Vibrasi kamu jadi jelek ya, energi kamu jadi turun, level emosi kamu atau energi juga jadi turun. Nah, ketika level emosi atau energi turun, maka itu akan sangat mengganggu proses-proses yang terjadi di kehidupan kamu. Maka kamu harus percaya dengan diri kamu sendiri ya. Ketika misalnya belum datang apa yang kamu pengenkan, belum tercapai, kamu harus menunggu dan harus bersabar ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Intinya untuk Cancer, semoga ini bisa menjadi pencerahan bagi teman-teman Cancer. Semoga setelah kamu nonton ini setidaknya mendapatkan gambaran-gambaran tentang apa yang harus kamu lakukan, dan mulai sekarang dan seterusnya kesuksesan, keberhasilan, kemudahan kamu dapatkan ya. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman yang sudah nonton video ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi nanti di video berikutnya. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.